Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Emre Habibullah. Jadi untuk di mata kuliah Ekonomi Teknik, saya akan menjelaskan tentang depreciation methods atau metode depresiasi atau metode penyusutan. Jadi di dalam perusahaan terdapat investasi yang berwujud seperti peralatan, komputer, kendaraan, bangunan, dan mesin biasanya ditemukan dalam pembukuan perusahaan melalui penyusutan atau depresiasi. Jadi aset-aset berupa peralatan, komputer, kendaraan, bangunan itu kita temukan di dalam pembukuan perusahaan melalui penyusutan atau depresiasi. Jadi terdapat nilai penyusutan aset tersebut. Depresiasi merupakan proses penyusutan aset atau juga disebut sebagai capital recovery. Depresiasi disebabkan penurunan nilai aset karena usia, keausan, dan keusangan. Meskipun sebuah aset dapat berada dalam kondisi kerja yang sangat baik, fakta bahwa hal itu perlu dikurangi sepanjang waktu diperhitungkan dalam studi evaluasi ekonomi. Mengapa depresiasi penting bagi ekonomi teknik? Karena depresiasi dapat menurunkan pajak penghasilan. Jadi setiap barang atau aset perusahaan itu mengalami penyusutan. Dengan adanya penggunaan alat tersebut, maka terjadi pengurangan performa dari alat tersebut. Contoh di situ mungkin di mesin ada keausan, ada perawatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu definisi dari depresiasi. Depresiasi adalah penurunan nilai aset. Jadi metode yang digunakan untuk mendepresiasi aset adalah cara menjelaskan penurunan nilai aset kepada pemilik dan untuk mewakili nilai tambah jumlah yang semakin berkurang dari modal yang diinvestasikan di dalamnya. Jumlah penyusutan tahunan tidak mewakili arus kas aktual dan juga tidak mencerminkan pola penggunaan aktual aset selama kepemilikan. Jadi di depresiasi ada book depreciation dan tax depreciation. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tujuan pengurangan nilai aset. Depresiasi dapat dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, digunakan oleh perusahaan atau bisnis untuk catatan akuntansi keuangan internal atau disebut internal book depreciation. Yang kedua yaitu digunakan dalam perhitungan pajak sesuai peraturan pemerintah, disebut tax depreciation atau depresiasi pajak. Metode yang pertama yaitu metode depresiasi straight line. Metode ini juga disebut metode garis lurus. Metode depresiasi yang paling sederhana dan paling luas dipakai. Depresiasi straight line dianggap sebagai standar yang digunakan untuk membandingkan setiap metode penyusutan. Jadi rumusnya seperti ini. DT sama dengan dalam kurung B dikurangi S dikali D, atau bisa juga B dikurangi S dibagi N, dimana DT biaya penyusutan untuk tahun T, B biaya pertama, S perkiraan nilai sisa, N recovery period, D depreciation rate, atau 1 plus N. Selanjutnya yaitu declining balance depreciation.
dikenal juga sebagai metode presentasi tetap atau presentasi seragam. Dengan cara ini depresiasi dibebankan besar di awal periode dan kecil di tahun berikutnya. Presentasi pengurangannya setiap tahun sama besar. Bila presentasi depresiasi sama dengan D dan D nilainya adalah 0,2, jadi 20% dari book value dihapus setiap tahun. Tingkat depresiasi tahunan maksimum untuk metode DB declining balance adalah 2 kali. Dengan rumus Dmax sama dengan 2/n. Ini disebut juga double declining balance atau DDB. Penyusutan untuk tahun T adalah tarif tetap D dikali book value pada akhir tahun sebelumnya, atau bisa ditulis dengan rumus DT sama dengan D kecil book value T-1. Jadi tahun sebelumnya. Selanjutnya bisa kita lihat untuk lebih mudahnya di tabel ini, yaitu diketahui bahwasanya D-nya itu untuk declining balance 0,3, untuk double declining balance itu 40, 0,40 atau 0,4. Nah, diketahui sama-sama memiliki nilai awal atau book value yaitu $80.000. Nah, kemudian dari nilai ini $80.000 dikali dengan D 0,3 kalau di declining balance, kalau di double declining balance 80.000 dikali 0,4, hasilnya yaitu ketemu 24. Nah, untuk penyusutan di tahun pertama yaitu 80.000 dikurangi $24.000 sama dengan 56.000, sama seperti double declining balance. 80.000 dikurangi 32.000 sama dengan 48.000. Nah, untuk tahun selanjutnya yaitu nilai dari 56.000 ini, $56.000 ini dikali 0,3 atau di DDB dikali 0,4, maka untuk penyusutan di tahun berikutnya adalah $16.800. $16.800 kemudian nilai book value sebelumnya di tahun pertama itu dikurangi dengan $16.800. Hasilnya adalah book value di tahun kedua, sama juga seperti di double declining balance. Selanjutnya yaitu ini sama sampai, kalau di sini diketahui yaitu pada tahun kelima. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu Modified Accelerated Cost Recovery System atau MACRS. Di Amerika, MACRS adalah metode penyusutan pajak yang diperlukan untuk semua aset yang dapat didepresiasi. MACRS memanfaatkan metode DB dan DDB yang dipercepat.
MACRS menentukan jumlah depresiasi tahunan menggunakan hubungan DT sama dengan D kecil T dikali B. Selanjutnya itu contoh soal, itu dengan menggunakan metode garis lurus. Katakanlah biaya perolehan aset tetap yang bisa disusutkan adalah 24 juta, sedangkan estimasi nilai residunya adalah 2 juta, dan estimasi masa fungsinya adalah 5 tahun. Maka nilai penyusutan tahunan adalah sebagai berikut. Jadi untuk biaya penyusutan tahunan dihitung dengan rumus DT sama dengan B dikurangi S dibagi N. B nya yaitu 24 juta dikurangi dengan S nya itu 2 juta dibagi masa fungsinya yaitu 5 tahun. Nah, hasilnya ketemu 4.400.000 rupiah per tahun. Penyusutannya per tahun yaitu 4.400.000 per tahun. Jadi terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Banyak salah kata, banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.